Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8, hari ini Bu Putri akan melanjutkan pelajaran bahasa Inggris. Kita akan memasuki chapter keempat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa, semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini di chapter 4 kita akan belajar 3 materi. Yang pertama, invite someone to do something, atau mengundang seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, to give instruction, untuk memberi perintah. Dan yang terakhir, to ask for permission, untuk meminta izin. Baiklah, selanjutnya akan saya jelaskan satu persatu. Baiklah, untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang mengundang seseorang untuk melakukan sesuatu atau invite someone to do something. Nah, pernahkah kalian mengundang seseorang ke rumah kalian? Atau mungkin diundang oleh teman kalian untuk datang ke rumahnya? Nah, kalian pasti pernah mengalami salah satu situasi tersebut. Nah, di sini dalam bahasa Inggris, undangan itu disebut dengan invitation, yang berasal dari kata invite, yang berarti undang. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai invitation yang verbal, atau undangan yang langsung dikatakan, undangan yang langsung diucapkan, bukan secara tertulis. Oke. Untuk mengundang seseorang, kita biasanya menggunakan ungkapan-ungkapan. Nah, di sini terdapat ungkapan untuk membuat undangan atau making invitation. Mengundang seseorang ya. Kalian bisa menggunakan kata would you come to bla bla bla. Misalnya kalian ingin mengundang teman kalian untuk datang ke rumah. Kalian bisa melengkapi dengan would you come to my house, maukah kamu datang ke rumahku? Kemudian bisa juga menggunakan would you like to bla bla bla. Misalnya kalian ingin mengundang teman kalian untuk datang ke pesta ulang tahun kalian. Would you like to come to my birthday party? Bisakah kamu untuk datang ke pesta ulang tahunku? Itu juga bisa, oke? Atau bisa juga dengan what about hanging out with us today? Bagaimana dengan pergi keluar bersama kami hari ini? Tuh ya, kata-kata yang biasanya digunakan untuk mengundang seseorang atau mengajak seseorang melakukan sesuatu. Kalian bisa menggunakan kata-kata yang lain. Ini hanya beberapa contoh saja. Selanjutnya ada pembahasan tentang menerima undangan. Nah, jika kalian tadi sudah belajar ungkapan untuk mengundang seseorang atau mengajak seseorang, biasanya kan orang tersebut bisa menerima undangan tersebut atau bisa juga menolak undangan tersebut. Nah, di sini ada ungkapan accepting invitation atau menerima undangan. Di sini ada beberapa ungkapan. Contohnya, that's very kind of you. Kamu baik sekali. Thank you very much for inviting me. Terima kasih banyak sudah mengundang saya. Okay, I will be there. Oke, aku akan datang. That will be very nice. Itu pasti akan sangat menyenangkan. Nah, di sini adalah contoh ungkapan untuk menerima undangan ya, yang bisa kalian gunakan. Masih banyak beberapa contoh lain yang bisa kalian gunakan. Nah, yang selanjutnya setelah menerima undangan, ada ungkapan untuk menolak undangan atau declining invitation. Beberapa contoh ungkapan yang biasanya digunakan untuk menolak undangan yaitu I'm sorry, I can't. Maafkan aku tidak bisa. I'm very sorry, I don't think I can go. Maafkan aku, sepertinya aku tidak bisa pergi. I'd like to, but bla bla bla. Aku ingin, tapi bisa kalian lengkapi sendiri ya itu. Kemudian ada sorry, I'm very busy. Maaf, aku sangat sibuk. Dan yang terakhir, sorry, maybe next time.
maaf, mungkin lain kali. Nah, ini beberapa ungkapan yang bisa kalian gunakan untuk menolak undangan atau declining invitation. Berikut ini terdapat contoh dialog to invite someone to do something. Bisa kalian buka juga di buku paket kalian pada halaman 47. Ya. Di sini akan saya bacakan contoh dialognya. Hello, good morning. This is Benny. Oh, hi Benny. Good morning. How are you? Fine. I just got your invitation card to your birthday party. You are coming, aren't you? Yes, I am. Thanks for inviting me. Of course, you are one of my best friends. Don't forget to wear a t-shirt, okay? Are you sure we should wear a t-shirt to your party? Yeah, there will be some outdoor games. Wow, that must be fun. Okay, see you then. Alright, see you soon. Nah, di sini yang saya tandai dengan tanda panah dengan kalimat you are coming, aren't you? Itu merupakan ungkapan untuk inviting someone. Kamu datang kan? Nah, itu artinya seperti itu, ya. Kemudian dijawab dengan yes, I am. Thanks for inviting me. Itu merupakan contoh ungkapan accepting invitation atau menerima undangan. Ya, terima kasih sudah mengundang saya. Artinya seperti itu. Oke. Demikian penjelasan tentang materi to invite someone to do something. Semoga kalian bisa memahami dan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dulu materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.